Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah kita semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita bisa mengikuti KBM dengan baik. Baiklah anak sekalian, agar apa yang akan kita pelajari ini barokah, manfaat buat kita dan orang lain, mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini, lebih baik kita mengingat dulu pelajaran kita minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang fa'il. Kalau kita mengatakan fa'il, pasti di sana ada fi'il. Karena antara fi'il dan fa'il itu pasti bergandengan. Pasti bergandengan. Setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Ingat, setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Masih ingat ya, fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Fa'il itu pelaku. Sehingga setiap ada fi'il, setiap ada kata kerja, pasti ada fa'il, pasti ada pelaku. Oke. Kemudian minggu lalu telah kita tahu bahwa tanda rafa kemarin ada 3 ya. Tanda rafanya kalimat isim, kemudian ada 3, yaitu ada tanda rafa dhamma, ada tanda rafa wawu, dan ada tanda rafa alif. Kemudian minggu lalu kita telah pelajari tentang fa'il isim mufrad. Fa'il yang terdiri dari isim mufrad yang tanda rafanya pakai tanda rafa dhamma. Oke, sekarang kita akan latihan mengikrab ya. Latihan mengikrab itu untuk menunjukkan bahwa kita itu paham tentang apa itu fi'il dan fa'il. Oke. Oleh karena itu sebelum kalian saya kasih tugas untuk mengikrab, nah ini akan saya kasih contoh-contoh mengikrab ya. Apa contoh mengikrab itu gimana? Nah, nanti setelah ini kalian akan tahu. Nah, ini sekarang kamu perhatikan. Ini ada beberapa contoh ya. Contoh nomor 1, tarol usfuru. Nomor 2, tarot at-ta'irah. 3, yakra'u Muhammadun. Ini masing-masing akan kita jelaskan. Yang dimaksud mengikrab itu menjelaskan per kalimat ya. Torol usfuru ini terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama berbunyi toro. Kalimat kedua berbunyi al-usfur. Nah, ini ditandai yang al-usfur, ini fa'il. Sekarang untuk lebih jelasnya mengikrab itu gimana? Perhatikan, ini akan kita prodoli. Karena ini terdiri dari 2 kalimat, maka kita bikin seperti ini. Toro kita tulis sendiri. Kemudian titik 2. Titik 2 itu kita baca ialah ya. Titik 2 itu kita baca ialah, sehingga kita baca toro ialah fi'il madhi mabni fathah. Toro itu fi'il madhi, yang dimaksud mabni fathah itu huruf akhirnya itu di fathah ini. Ya. Jadi fi'il madhi itu selamanya dimabnikan fathah ya, dimabnikan fathah. Saya ulang lagi. Torol usfuru diprodoli, toro kita tulis sendiri, kemudian kita jelaskan. Toro adalah fi'il madhi mabni fathah. Kemudian al-usfuru kita letakkan di bawahnya. Al-usfuru kita jelaskan. Al-usfuru ialah
fa'il dirofakkan dengan tanda rofa domah. Dirofakkan dengan tanda rofa domah. Mana itu domah? Tanda rofa itu hanya ada di akhir kalimat, yaitu di atasnya ro ini, ru, domah ini. Nah, ini namanya domah. Setiap fa'il yang terdiri dari isim mufrad itu pasti di domah rofaknya. Saya ulangi lagi, al-usfuru ialah fa'il atau al-usfuru menjadi fa'il, boleh dirofakkan dengan tanda rofak dhammah ru ini. Kenapa kok tanda rofak dhammah? Karena isim mufrad. Ya. Jadi al-usfuru kalau isim mufrad. Masih ingat kan isim mufrad itu? Isim mufrad isim kan arti satu. Torol usfuru kemarin sudah kita terjemahkan. Saya ulangi lagi. Torol usfuru. Toro adalah fi'il madhi mabni fathah. Al-usfuru ialah atau adalah fa'il dirofakkan dengan tanda rofak domah karena isim mufrad. Nah, ini contoh pertama. Contoh kedua. Perhatikan nih. Contoh kedua, torot al-ta'iratu. Torot at-ta'iratu. Hampir sama tapi berbeda ya. Di sini ada tambahan tak sukun. Nah, apa tak sukun nanti? Coba kita prodoli satu persatu. Torot at-ta'irah. Kita tulis dulu toro. Fi'il madhi mabni fathah sama dengan di atas tadi. Kemudian taknya ini kita sendirikan, tak sukun ini tak ya. Tak taknis sakinah. Jadi tak sukun ini yang ada nempel nih, torot ini disebut tak taknis sakinah. Saya ulangi lagi. Tak adalah, nah, tak adalah tak taknis sakinah. Ini bahasa Arab. Artinya tak sukun atau tak mati yang menunjukkan perempuan. Ya. Jadi arti daripada tak taknis sakinah adalah tak sukun yang menunjukkan arti perempuan. Nah, kemudian bawahnya al-usfuru ialah fa'il dirofakkan dengan tanda rofak domah karena isim mufrad sama dengan di atas tadi sama. Jadi antara i'rab 1 dan 2 bedanya di sini ada tambahan tak nih. Ya. Nis karena di sini pelakunya atau fa'ilnya muannas atau perempuan. Di sini ada tak ini, tak marbutan perempuan, maka fi'il matinya ditambah tak nis. Oke? Paham itu? Nah, insya Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga perhatikan. Yaqra'u Muhammadun. Yaqra'u Muhammadun. Kita i'rab. Ini terdiri dari dua kata. Kita prodoli ya. Yaqra'u kita tulis sendiri sini. Kemudian Muhammadun kita tulis di bawah. Yaqra'u adalah fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' masih ingat ya, fi'il mudhari' pasti dimulai salah satu huruf mudhari'ah. Anita, hamzah, nun, ya dan ta. Ya, salah satunya kebetulan pakai ya. Yaqra'u. Ulangi lagi. Yaqra'u adalah fi'il mudhari'. Dirofakkan dengan tanda rofak dhammah. Ini dhammah. Mah ya. Tanda dhammah ini ini loh. Tuh. Saya ulangi, yaqra'u fi'il mudhari' dirofakkan dengan tanda rofak dhammah. Muhammadun ini. Muhammadun jadi apa? Muhammadun adalah fa'il dirofakkan dengan tanda rofak dhammah karena isim mufrad. Nah, sama. Bedanya dengan yang di atas, yaqra'u adalah fi'il mudhari' yang atas fi'il mati. Oleh karena itu, anak sekalian, di dalam kita mengi'rab ya, maka kita harus memperhatikan kalimat pertama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau mungkin fi'il amar ya.
Contoh fi'il amar belum, karena nanti suatu saat nanti akan kita kasih ya. Ya, karena yang kita bahas di sini adalah fi'il fa'il. Fa'ilnya berupa fa'il isim dhohir, fa'il yang tampak. Itu nanti yang fa'il dari fi'il amar akan kita bahas kemudian. Kita selesaikan dulu yang fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya berupa isim mufrad. Sudah bisa kan? Insya Allah bisa. Nah, karena sudah bisa, sudah saya kasih contoh ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', maka selanjutnya adalah Anda atau kalian saya kasih tugas. Ya, tugas berikut ini tugas mengi'rab, ya, tugas mengi'rab kamu kerjakan seperti contoh tadi. Mana yang pas, yang mana yang pakai fi'il madhi, yang mana yang fi'il mudhari', nanti samakan dengan contoh yang ada. Contoh ya apa tugas pertama, tugas nomor 1, sarot tilmidhu. Nomor 2, saro ini kamu prodoli sesuai dengan contoh tadi, saro sendiri, atilmidhu sendiri. Ya, sarot tilmidhatu kamu kerjakan sebagaimana contoh. Nomor 3, ya jelisu Muhammadun. Nomor 4, tajlisu Fatimah. Mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, oleh karena itu, kamu kerjakan sesuai dengan contoh yang ada. Selamat berlatih, dan mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.